صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على Senjata apa? Senjata enggak? السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام السلام عليك sehat walafiat yang alhamdulillah pada malam hari ini, pada hari ini masih terus dilimpahkan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, panutan hidup kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Tak lupa juga kita curahkan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat setianya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini berserta keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Yang terhormat, yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haris Baharudin, yang alhamdulillah guru kita masih terus istiqomah belajar mengajar di Baitul Ilmi Al-Ikhlas. Mari kita sama-sama doakan semoga guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haris Baharudin diberikan panjang umur, dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua RT dari Sohibul Baitul Ilmi Al-Ikhlas, yaitu Ketua RT 007 RW 01 Bapak Rianto. Yang terhormat para sepuh, para orang tua, saudara-saudara, adik-adik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ingin mendoakan guru kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang bernama Agung Firmansyah, yang alhamdulillah pada malam hari ini akan mengadakan walimatul ursi. Yang mudah-mudahan dengan doa yang kita kirimkan, semoga segala niat, hajat dari saudara kita Agung Firmansyah Allah berikan kelancaran, kemudahan, keberkahan serta ridhonya. Dan kita semua di sini mari kita sama-sama mendoakan kepada saudara kita Agung Firmansyah beserta keluarga dan rombongan yang insya Allah pada pukul 2 nanti pada atau Kamis dini hari nanti akan berangkat menuju ke Palembang. Saya selaku perwakilan dari Sohibul Keluarga mengharapkan doa yang tulus ikhlas dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua yang mengikut pada rombongan Allah berikan keselamatan, kelancaran, dan tidak ada halangan suatu apapun di perjalanan.
Insya Allah pada malam hari ini rentetan acara yang akan dibawakan ialah pembacaan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, dan dilanjutkan pembacaan maulid yang insya Allah dan ditutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haris Baharudin. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada pegang surat Yasin semuanya. Sekali lagi kita ucapkan salam yang semangat, yang kompak, yang keras. Mudah-mudahan pengucapan salam kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa atubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainatan mawaddatan wa rahmah. Fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluna bil habibul karim wa rahmatullahi minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis yakni Ketua RT Bapak Didi Matana Allah bikul haya. Kita doakan juga beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya agar selalu istiqomah menyebar luaskan syiar Islam khususnya di wilayah Bungur ini, amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua RT Mulyono Matana Allah bikul haya, kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya robbal. Juga yang saya sangat hormati
yakni daripada jamaah kita, pembina daripada majelis Al-Ikhlas juga, yakni Bapak Agung Matana Allah Bikuli Haya, kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya, amin. So diberikan kesehatan walafiat, diberikan segala urusan duniawi akhiratnya, amin ya robbal. Dan para bapak-bapak, para remaja, para adik-adik yang berkumpul di sini semua, mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai daripada pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan daripada nasihat. Karena nasihat itu adalah penting. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Yang mana alhamdulillah pada malam ini Saudara Agung ingin melaksanakan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, yakni pernikahan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan arba'atul a'mal azlatul arba, bahwa 4 perkara yang disegerakan itu adalah 4 daripada perbuatan. Ada 4 hal perkara yang harus disegerakan oleh kita. Yang pertama, al-awwalu taubatan nasuha. Yang pertama adalah tobat, sebenar-benarnya tobat. Kalau kita punya salah, punya dosa kepada Allah, cepat-cepat kita selalu tobat untuk memperbanyak istighfar. Wasani al-maitu azlatul kubur. Yang kedua, jenazah segera dikuburkan. Mayit, jenazah segera dikuburin. Kalau ada orang meninggal di wilayah kita, cepet-cepet tuh dikuburin, jangan nunggu entar-entar. Kadang orang zaman sekarang banyak salah kaprah. Ya, ada orang meninggal, ntar dulu deh, jangan dikubur dulu, tungguin dulu saudaranya tuh yang di Medan. Ya, kemungkinan paling lambat datang 2 hari dah. Ya, keburu bengkak itu mayat. Ya. Kalau mayat jenazah jangan dilama-lamain, jangan dientar-entarin buat dikubur, tapi segera cepet-cepet dikubur. Nggak boleh sama Nabi. Makanya kalau di kampung aneh di Tambun itu, biar kata malam-malam jadi dikubur, karena itu adalah sunnahnya baginda Rasul dan anjuran baginda Rasulullah SAW. Meninggal jam 3, jam 4 sore pada Isya langsung kubur. Ya, kalau di kampung nggak peduli jam berapa itu. Kalau di Tambun jam 9, jam 10 malam dikubur. Ya. Meninggalnya umpamanya jam 6, jam setengah 7, atau jam 8 malam, hari itu langsung dikubur. Karena nggak boleh nunggu-nunggu lama-lama. Ya, kasihan jenazah. Wasalisu, bayar hutang. Yang ketiga, bayar hutang. Kalau kita punya utang, cepet-cepet dibayar. Karena apa, khawatir kita nggak ada umur, nggak bisa bayar. Namanya utang nggak akan bisa selesai kecuali dibayar. Nanti akan dihisap di akhirat. Orang-orang yang punya hutang, nanti penghisapannya lebih lambat kalau orang banyak hutang di alam dunianya. Ya, jadi kalau kita punya hutang, cepet-cepet tuh bayarin. Ya, nggak mampu bayar semuanya cicil. Jangan sampai kita meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ninggalin hutang. Kalau keluarganya mampu untuk bisa membayari hutang-hutang daripada adik atau kakak atau keluarganya yang meninggal dunia, kalau nggak mampu, dia meninggal akan membawa hutang. Nauzubillah min. War arba'atun nikah. Yang keempat adalah pernikahan. Kenapa sih pernikahan segera dilaksanakan kata baginda Rasulullah SAW? Karena orang tersebut akan terjauh dari yang namanya fitnah. Tuh, kalau udah ada laki-laki, perempuan demen, suka sama suka, cinta sama cinta, sayang sama sayang, cepet-cepet tuh dinikahin. Karena apa? Untuk menghindari orang tersebut dari yang namanya fitnah. Ya, kalau perempuan sama laki belum nikah, biar kata orang itu lakinya lagi ngapel, atau istilah kata wakuncar, dimandorin sama calon mertua juga, tetap aja pandangan orang jelek. Karena belum menikah. Ya.
Contoh umpamanya Mas Agung lagi berduaan sama calonnya, dimandorin sama orang tuanya. Ya, tetap aja ansip mah bolak-balik ya kan. Ngapain nih Mas Agung nih ya? Mondar-mandir tuh ansip tuh. Ya, karena belum menikah, timbul yang namanya fitnah. Lalu yang kedua, apa? Orang segera dinikahkan bila sudah punya calon. Yang kedua adalah orang tersebut akan terhindar dari yang namanya zina. Yang pertama fitnah, yang kedua zina. Jelas zina di dalam Al-Quran Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekat-dekati zina. Tuh Allah tuh larang kita. Karena perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Jangan kita jangankan melakukan, suruh deket aja nggak boleh. Ngedeketin perbuatan zina aja nggak boleh, apalagi melakukan. Karena orang berbuat zina sama kayak binatang. Sama ayam, sama kebo, sama kambing, sama sapi sama. Kalau manusia berbuat zina, karena apa? Manusia dikasih akal, binatang mah enggak. Wajar kalau binatang mah enggak nikah. Kalau manusia harus nikah. Ya, jadi kalau udah ada saling cinta, saling sayang sesama jenis, harus cepat-cepat dinikahkan. Yang pertama untuk menjauhkan dirinya dari yang namanya fitnah, yang kedua menjauhkan dirinya daripada perbuatan zina. Ya. Makanya baginda Rasul tuh nyuruh kita cepat-cepat nikah. Karena apa? Ketika kita menikah ijab kabul, itu selesai ijab kabul, ribuan para malaikat mendoakan kepada kedua mempelai. Dan yang lebih hebatnya lagi itu iblis bukan lagi kelas terinya, tapi dedengkotnya itu nangis ngejerit-jerit. Kita aja nggak denger. Kalau denger bisa pecah ini genderang telinga kita. Iblis tuh dari mulai yang kecil, yang kelas teri, kelas bandeng, kelas kakapnya itu nangis semua. Sampai dedengkotnya itu nangis. Kalau ada orang melaksanakan pernikahan, karena dia telah melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya orang kalau mau nikah tuh bawaannya pusing. Biar kata dia duitnya banyak, persiapannya udah hebat, tapi tetap aja di otaknya mah, di hatinya ada rasa pusing, ada rasa ruwet, ada perasaan ribet. Karena apa? Iblis yang gangguin. Makanya orang kalau mau pusing tuh banyakin zikir. Kalau orang mau menikah banyakin zikir, banyakin sholawat, biar nggak tergoda sama setan. Nggak sedikit orang udah siap duitnya, persiapannya udah hebat, tapi tiba-tiba gagal di perjalanan, gak jadi nikah. Banyak seperti itu. Ya. Karena apa? Karena digoda oleh iblis laknatullah supaya umat-umat Rasulullah SAW tidak melaksanakan pernikahan. Ya, biar nih umat Nabi nih biar ngejalanin zina aja, zina, udah lo ngapain nikah? Makanya orang kalau mau nikah tuh bawaannya pusing, ruwet, ya, ribet. Karena digoda sama setan. Makanya berbanyak zikir, Mas Agung. Orang yang mau nikah banyakin zikir. Ya, banyakin zikir, banyakin sholawat. Karena yang goda orang mau nikah tuh setannya bukannya kelas teri. Ya, iblisnya bukan kelas teri lagi. Dodongkotnya turun langsung. Makanya ketika selesai ijab kabul, selesai, saya terima nikahnya si Fulan binti si Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Itu ribuan malaikat mendoakan kedua mempelai. Setan iblis dari kelas teri sampai dedengkot nangis kejerit-jerit. Ya, karena apa? Gagal menggoda umat manusia untuk tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Tuh hebatnya nikah. Ya. Terus juga nasihat yang kedua untuk menjalani daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Syaratnya 1 juta. Apa itu 1 juta? Saknya adalah saling asa, saling asih, saling asuh. Perhatian suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ini pernah saya bahas juga di acara pernikahannya Endang.
Terus satu tuhnya apa? Tuhnya adalah tuntun ke ilmu agama. Tuntun istri kita buat sholat, istri kita suruh ngaji, istri kita suruh baca Quran. Suami apalagi kepala rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangga, harus kuat dengan agama dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntun ke ilmu agama. Bagaimana pengen jadi sakinah mawaddah warahmah kalau dia jauh dari Allah, kalau dia nggak pernah belajar ilmu agama, nggak ngerti. Ya, makanya kalau kita udah punya istri, punya anak, agama jangan sampai kendur. Terus belajar ilmu agama, ya. Terus taatin apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saknya tadi saling asa, saling asih, saling asuh itu adalah tuntun ke ilmu agama. Ju-nya adalah jujur. Jujur, ya Pak. Jujur di dalam rumah tangga, suami terhadap istri, istri terhadap suami jujur. Ya, jangan suami pulang kerja gajian, duitnya separuh selipin kaos kaki. Jangan dong. Ya. Kasihin istri semua, biarin istri jadi bendahara kita. Karena keberkahan hidup ada di seorang istri. Kalau kita punya gaji, kita punya uang, dapat bekerja, dapat hasil usaha, berikan istri. Ya, karena itu adalah sumber daripada keberkahan di dalam rumah tangga. Jangan nih nggak pulang kerja gajian selipin separuh kaos kaki ya. Gimana pengen ada keberkahan? Jangan, jujur. Apapun bentuknya, apapun permasalahannya, jujur. Tanamkan kejujuran di dalam rumah tangga. Jangan sampai kita ngebohong-bohong dah. Kalau umpama kita udah ngebohong sedikit aja nanti akan terus-menerus menjadi suatu hal kebiasaan. Kalau kita pernah sekali ngebohong sama istri nanti akan berulang-ulang. Ya, jangan biasakan kebohongan di dalam rumah tangga. Makanya zaman sekarang ada banyak yang namanya pil, pria idaman lain, will, wanita idaman lain. Karena apa? Karena banyak kebohongan di dalam rumah tangga. Jadi jujur dalam rumah tangga. 1 juta tanya naon takna adalah tawadu. Ya, apa itu tawadu? Rendah diri. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, kita harus rendah diri. Jangan egois, mentang-mentang gue yang kerja, gue yang nyari duit, gue yang kuasa. Jangan. Ya, istri pun sebaliknya. Kita di hadapan istri, istri di hadapan suami harus rendah diri. Kalau istri lagi ngomel-ngomel, ya lakinya diam. Jangan istri lagi ngomel kita tanggapin, percuma. Namanya istri mah ya, perempuan mulutnya 2, kita mah 1. Ya, kita baru A, dia udah Z. Ya, udah kalau istri marah-marah kita diem aja udah. Istighfar aja dalam hati. Kalau kita ladenin istri lagi marah-marah nggak akan bisa ketemu. Istri mulutnya 2, laki-laki mulutnya 1. Kita baru ngomong A, dia udah Z. Ya, udah lebih baik diem aja. Kalau lihat Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang ditakuti di padang pasir, disebut juga singa padang pasir, luar biasa kehebatannya, kekuatannya, keberaniannya. Sama istri ketika diomel-omelin diem. Ya, itu Sayyidina Umar, apalagi kita. Sayyidina Umar singa padang pasir sebutannya aja, julukannya di bangsa Quraisy itu singa padang pasir. Ketika istrinya ngomel-ngomel, Sayyidina Umar diem. Ya, karena apa? Wajar. Istri kita udah capek ngurus anak, ya. Ngurusin cucian, ngurusin dapur, ngurusin kasur. Ya. Wajar deh kalau marah-marah. Ya, kita sabar jadi suami. Tanamkan kesabaran. Kalau umpamanya suami nggak sabar, rumah tangga akan jadi bubar. Ya, makanya Allah tekankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar terutama. Tuh Allah perintahkan kita untuk berbuat sabar di dalam kehidupan, baru disebut sholat. Jadi sholat nomor 2. Ya, yang pertama adalah sabar.
Maka tanamkan di dalam kehidupan, apalagi rumah tangga kita. Banyak ujiannya. Rumah tangga jalannya nggak kayak jalan tol lurus, baik ora. Tapi jalannya belak belok, lika-liku. Ya, kita harus tanamkan kesabaran. Itu namanya rumah tangga. Ya, kalau rumah tangga nggak ada yang jalannya lurus aja, nggak ada ujian, itu nggak ada. Pasti ya rumah tangga itu jalannya belak-belok, nggak ada itu yang jalannya lurus. Makanya harus tanamkan di dalam diri kita adalah suatu kesabaran yang kuat. 1 juta, ingat-ingat kalau kita udah punya istri, ingat-ingat 1 juta. Saknya adalah saling asah, saling asih, saling asuh. Itu adalah tuntun ke ilmu agama, dekatkan diri kita kepada Allah. Ju adalah jujur di dalam rumah tangga. Ta adalah tawadu, rendah diri suami terhadap istri, istri terhadap suami. Itulah nasihat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadikan barometer daripada kehidupan di dalam rumah tangga. Karena apa? Ibadah yang paling lama dijalani oleh umat Nabi Muhammad adalah ibadah pernikahan. Kalau sholat ente kerjain paling lama berapa menit sih? 5 menit beres. Puasa berapa lama? Sebulan kelar, 30 hari. Pergi haji berapa lama? Paling 2 minggu, 3 minggu selesai. Umroh berapa lama? 2 minggu selesai. Ya, sodako tinggal ngasih 5 menit selesai. Tapi ibadah yang paling lama kita jalani di alam dunia ini adalah pernikahan. Pernikahan kita akan jalani itu sampai akhir hayat. Makanya Rasulullah menekan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi tolak. Sebenci-bencinya Allah kepada yang halal adalah perkara cerai. Jangan sampai kita mengalami hal itu. Nauzubillah min zalik. Setelah kita mengarungi kegagalan, bina rumah tangga yang baik. Jangan sampai kita udah gagal, ngalamin gagal lagi, jangan. Ya, perbaiki diri kita, dekatkan diri kita sama Allah. Permasalahan-permasalahan kehidupan, kalau kita banyak zikir, insya Allah beres. Manusia nggak ada yang bisa satupun ngurusin masalah keduniaan, nggak ada. Sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun kemampuan itu manusia mengurusi masalah keduniaan, nggak ada yang bisa. Kecuali orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya tenteram, enak, hatinya damai, pikirannya tenang kalau orang banyak zikir. Tapi kalau orang nggak zikir, waduh, ribet dah hidup. Ya, masalahnya orang nggak ada yang mampu masalah keduniaan ngurusin. Ya, makanya kita diperintahin sama Nabi, suruh diperintahkan banyak berdoa kepada Allah. Allahumma aktub lina fi tasir kulla asir fa inna tasir kulla asir alaika yasir. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan dunia ini karena aku tak akan mampu. Ya. Tapi buatmu adalah sangatlah mudah. Ya. Lalu doa Nabi, Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini sagir wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur, jadikanlah aku orang yang bersabar. Sesungguhnya aku ini adalah kecil di hadapanmu, besarkan aku di mata manusia. Doa terus minta. Ya Allahumma aktub lina fi tasir kull asir. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan duniawi kita. Perbanyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam mengarungi rumah tangga. Karena rumah tangga, pernikahan adalah amalan ibadah yang paling panjang kita jalani, amalan ibadah yang paling lama kita jalani. Makanya kita harus kuat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tausiah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kita doakan Mas Agung dalam acara walimatul arsnya besok, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga diberikan keselamatan mulai berangkat esok hari menyampai ke Palembang, begitu juga balik lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan walafiat, Allah panjangkan umur kita, Allah jauhkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan juga Mas Agung beserta calon istrinya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.